Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga sehat-sehat hari ini tanggal 28 Juni. Baca COVID sudah 54.000, kemudian tambah lagi ya 1.100 sekian, 90 berapa 4 gitu. Kemarin 1.300-an, tapi mudah-mudahan kemarin yang sembuh udah 21.000, nambah lagi gitu kan. Sehingga mudah-mudahan yang sembuh makin hari makin banyak lah, dan yang meninggal mudah-mudahan makin sedikit gitu kan, atau tidak ada yang meninggal lagi, insya Allah gitu kan. Tetap semangat, kalau keluar rumah pakai masker, kemudian juga jaga jarak, jangan masuk kerumunan, rajin cuci tangan gitu kan, terus jaga tubuhnya supaya imun dan sehat. Teman-teman semua, itu Pak Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan minus gitu kan nanti beberapa bulan ke depan. Tetapi insya Allah di tahun 2021 akan tumbuh cepat lagi. Nah, saya itu pengen 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 menyampaikan kepada yang berwenang, itu minus tuh artinya apa gitu kan dalam bahasa masyarakat, mohon maaf, dalam bahasa masyarakat. Jadi kan kalau masyarakat sih bahasanya supaya tenang gitu kan, eh, mereka tetap bekerja, kemudian mereka merasa punya harapan. Alangkah baiknya justru yang dijelaskan itu, katakanlah mau minus sampai 3 gitu atau berapa tuh, tapi bantuan untuk beras misalnya, kemudian yang sekarang berjalan atau bahkan ditambah lagi, itu akan tetap sampai ke masyarakat. Kemudian juga akan terjadi tetap perdagangan sayur gitu kan, kemudian buah-buahan. Pemerintah tidak akan impor gitu kan, jadi supaya masyarakat itu bisa berusaha gitu kan. Terus bagaimana pengobatan, rumah sakit tetap buka gitu kan. Terus transportasi yang dibutuhkan itu tetap ada gitu kan. Nah, tetapi karena anggaran pemerintahnya difokuskan untuk kesehatan dan menjaga ekonomi gitu kan, sehingga seperti apa. Nah, mohon maaf saya menyampaikan ini karena banyak pertanyaan, itu minus tuh apa maksudnya gitu kan. Jangan sampai di lapangan itu jadi resah gitu, waduh nanti masa depan seperti apa gitu kan di bulan-bulan ke depan. Karena marilah kita jujur gitu kan, kenyataannya tuh ya ekonomi makin sinking, makin mengecil, kemudian juga yang sakit tuh makin banyak. Nah, tetapi dengan sekarang mulai dilonggarkan, terasa itu ketegangan itu menurun di masyarakat. Misalnya kan taksi itu mulai jalan lagi, walaupun sehari sekarang katanya di beberapa taksi itu hanya 5 penumpang. Tetapi perusahaannya juga menurunkan targetnya, sehingga kalau 400.000 tuh dapat 75.000, walaupun harus makan, bayar tukang cuci, jadi kurang lebih tuh nyampe ke rumah 35.000 lah sehari. Tapi paling enggak 35.000 itu kalau untuk keluarga kecil, ada beras sedikit gitu kan, sama lauk lah gitu kan, paling tidak gitu kan. Tapi untuk sekolah dan yang lain-lain tuh berat, itu kenyataannya. Nah, kalau 500.000 tuh 40 60 begitu kalau dengar-dengar. Nah, tapi intinya kehidupan itu berjalan lagi gitu kan, karena sebelumnya sih parah sekali katanya mereka. Nah, kemudian juga bagaimana dengan bus luar kota di Jakarta itu, hari-hari ini apa namanya, angkutan yang kecil itu tuh, feeder-feeder yang merah Jaklingko tuh belum kelihatan gitu kan, apakah itu akan dijalankan lagi gitu kan, atau kapan, atau sengaja itu tidak dijalankan tapi mereka digaji supaya kendaraan-kendaraan yang lain jalan, sehingga pada kebagian rezeki dan makan gitu kan. Nah, ini saya ingin sampaikan itu kenyataannya yang terasa di lapangan. Nah, tetapi mohon maaf ini, dalam kondisi yang seperti ini, kepercayaan, komunikasi, kemudian kerjasama itu tidak bisa dibeli, saudara-saudara sekalian. Jadi komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi artinya apa? Itu harus dibangun bersama-sama. Marilah kita semua pihak berkomunikasi dengan apa adanya, dengan realita gitu kan, dengan mencari solusi. Jangan berkomunikasi itu nambahin problem gitu kan, nambahin
nambahin beban gitu kan, karena faktanya sekarang memang keadaannya ya seperti ini gitu kan. Kita harus bisa kreatif, bisa semangat gitu kan, supaya itu jadi komunikasi itu tidak bisa dibeli, harus harus dibangun bersama. Dan yang kedua, saya ulang lagi berkali-kali ini saya bicara gitu kan. Nah, sekarang ini di era perubahan dari cara pola yang lama, bahkan mungkin sampai budaya dan cara berbisnis, kemudian dan banyak cara itu mungkin tidak bisa seperti sebelumnya lagi gitu kan. Nah, ini berarti sedang terjadi transformasi, ini bergeser akan kemana nih peradaban kita. Nah, saling percaya itu juga nggak bisa dibeli, harus dibangun bersama gitu kan. Kita beraksi, pemerintah menyampaikan ini, kemudian masyarakat beraksi, reaksi seperti apa gitu kan, dilihat seperti apa gitu kan, dievaluasi, direfleksi, kemudian dilakukan lagi. Nah, pemerintah Indonesia hari-hari kemarin kalau melihat proses pengorganisasian dan pengambilan kebijakan di era COVID ini, itu sebetulnya yang dilakukan. Jadi kita jangan bingung terlalu lama gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada kebijakan yang statis dan dinamis, itu berdasarkan realitas di dalam negeri, kebutuhan dan kenyataan yang secara internasional. Karena COVID ini dan rubuhnya ekonomi ini sebetulnya terjadi di seluruh dunia. Di bulan-bulan awal misalnya kita semua sibuk APD. Nah, sekarang insya Allah APD ini udah mulai bisa ekspor kalau dalam negeri terpenuhi. Nah, kalau itu bisa ekspor, mudah-mudahan UMKM dan pabrik-pabrik itu fokus di situ sehingga bisa ekspor, malah menghasilkan devisa gitu kan. Termasuk juga ventilator gitu kan, mudah-mudahan bisa ekspor dengan harga yang bersaing, yang bagus. Enggak lagi sekedar cuman sumbangan-sumbangan, bikin shield gitu misalnya kan, ekspor setelah kebutuhan dalam negeri dicukupi gitu kan. Nah, ini sebetulnya gerak geliat untuk perekonomian. Nah, karena ini pandemi, fokus utamanya tuh orang pada sakit gitu kan. Walaupun kita nggak tahu persisnya ujungnya seperti apa, tapi pasti kesehatan itu menjadi yang mendrive kita semua bergerak. Nah, terapi, obat-obatan gitu kan, probiotik untuk bakteri gitu kan, yang bisa memakan virus ini, termasuk juga perawatannya, kemudian paramedik dan dokter-dokter, insya Allah ini menjadi unggul di seluruh dunia yang dipunyai Indonesia. Sehingga pada titik tertentu obat-obat Indonesia ini justru digunakan di sini untuk berbagai orang dari seluruh dunia membuat sembuh gitu kan. Sehingga menghasilkan rezeki juga gitu kan. Karena orang pada datang ke sini kan berarti hotel hidup, transportasi hidup, industri makanan hidup gitu kan. Dan kalau APD itu dibangun berarti tekstil juga hidup gitu kan, UMKM maupun industri-industri besarnya hidup, ventilatornya kalau itu diindustrikan juga hidup juga gitu kan. Nah, maksud saya ini penting gitu kan. Nah, inilah bentuk-bentuk proses tadi, komunikasi, kemudian juga saling percaya, trust itu dengan pola kerjasama yang dibangun bareng-bareng, mudah-mudahan menumbuhkan kita sehingga mampu bangsa ini melakukan transformasi. Nah, ini penting gitu kan. Jadi di yang seperti ini nih, jangan misalnya kemarin dengar Pak Presiden Jokowi marah karena ada 4.000 hektar lahan di Batang mau dibebaskan, kelihatannya susah gitu kan. Nah, kita sebagai rakyat sebetulnya kan nggak repot-repot itu. Kalau PTPN itu apa, BUMN, kehutanan gitu kan, atau perkebunan, ya kan. Kalau ada aset-aset ini Kementerian Keuangan gitu kan, dan beberapa menteri panggil menteri-menterinya, ada direktur utamanya, ketok tak dengan PUPR, insya Allah selesai. Maksud saya perlu didukung oleh semua pihak. Apa yang diarahkan oleh pemerintah ini dipercepat justru. Kenapa? Kalau orang langsung bekerja semuanya diberesin, jangan juga orang misalnya investor suruh bebasin tanah gitu, ngurus perizinan, wah itu mah ke laut gitu kan. Di negara lain yang maju orang bawa duit langsung truk, kontraknya seperti ini gitu kan. Nah, khusus kontrak seperti ini berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu tuh di zaman VOC gitu kan, sampai akhirnya ribet, nggak keru-keruan, kedaulatan kita tergadai, itu karena satu, pasti Anda semua ingat, itu karena upeti, karena korupsi, dan gak mau kerja, pengen enak, pengen serakah. Itu kejadiannya. Nah,
konteksnya ini, dunia kita tarik masuk ke sini, tolong jangan ada korupsi, jangan ada hengki-pengki, jangan ada kolusi gitu kan, jangan pengen enaknya aja, jangan serakah. Nah, kalau itu ada, kalau itu tidak ada, mohon maaf, kalau itu tidak ada, maka kontraknya akan bersih. Kalau kontraknya bersih dan bersaing, orang tidak ribet, yang penting ada duitnya masuk, kemudian semuanya bisa jalan dan terbangun, tenaga kerja juga ada di sini gitu kan, bisa diaturin juga sekarang kerja gitu kan, nanti yang tertentu kalau teknologinya canggih ya udah mereka suruh bikin gitu kan, kita ngerjain yang kita bisa. Tapi begitu pabriknya berjalan, orang Indonesia ikut kerja, kemudian juga ikut usaha di situ, raw materialnya dari sini gitu kan, bahan-bahannya dari sini dan makanannya dari sini, ini ekonominya akan bergulir. Maksud saya, mohon maaf, yang begini-begini tuh jangan dibikin sulit gitu kan. Keputusan pemimpin tertingginya tuh perlu didukung dan dijalanin gitu kan. Lah kalau ngurus 4.000 hektar aja lama dan susah gitu kan, gimana urusan perampasan tanah yang sejak tahun 90 bahkan sebelumnya sampai hari ini, yang sebelumnya di KSP 6.000 kasus katanya jadi 600, jadi 160. Kemarin dengar di hari BPN 6.000 lagi gitu kan. Nah, ya nggak beres-beres. Padahal kalau dari FKMTI disampaikan nih contoh yang sederhana, kalau bisa selesai kepercayaannya tinggi. Kenapa? Karena di situ ada yang beli dari lelang negara. Dan jangan lupa, itu Kementerian Keuangan. Nah kalau beli di Kementerian Keuangan investasi nggak jalan sekian puluh tahun, ya nggak percaya pasti. Terus jangan salah lagi, beberapa kasus yang disampaikan itu sertifikat hak milik. Bagaimana kalau banyak masyarakat tahu bahwa sertifikat hak milik ini ternyata masih bisa dipermainkan seperti ini dengan surat asli atau dirampas begitu saja? Ini sungguh berbahaya buat negeri ini gitu kan. Jadi ini dalam konteks penyelesaian ini sungguh perlu didorong untuk selesai gitu kan. Nah, jadi kembali lagi yang sederhana gitu kan. Mari kita bersemangat, mari kita memperhatikan perkembangan situasi ini, dan yang pasti kita tidak boleh nambah problem, kita jangan melemahkan gitu kan. Nah, kita fokus aja ke arah yang kreatif supaya bisa ekonomi keluarga kita, masyarakat kita maupun negara ini tumbuh. Kalaupun turun itu terjaga, masyarakat tetap bisa makan, nggak ada yang frustasi, tidak ada yang kehilangan harapan, sehingga negara ini aman. Kalau guling-gulingan kayaknya nggak model zaman seperti ini. Kenapa? Karena problem yang paling utama itu adalah oleh corona dan kesehatan itu sendiri. Jadi kembali lagi gitu kan, tolong kita fokus, kita semangat, kita beradaptasi, karena di depan ini peradaban bangsa-bangsa di seluruh dunia akibat COVID ini bisa saja kita harus mempersiapkannya berubah dengan sebuah peradaban baru yang lebih hati-hati, yang lebih efisien gitu kan, yang lebih tajam. Dan corona ini wajib dijadikan sebagai, seperti yang saya bilang dari sebelumnya itu, seperti menggoda kita, memancing kita, menantang kita supaya kehidupan ini lebih baik, lebih sehat. Kemudian itu membuat kita bersemangat, bukan kita menjadi lemah. Nah, kuncinya adalah kita bergandeng tangan, berjalan bersama-sama, nyalakan lilin, nyalakan pengetahuan, saling sharing begini, yang konkret-konkret. Kalau yang aneh-aneh mari kita kebelakangkan gitu kan, gak ada gunanya. Kita yang konkret-konkret saja, yang jelas-jelas saja. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini juga seluruh anggaran fokus kepada kesehatan, kepada ekonomi, sehingga negara dan bangsa ini terjaga gitu kan. Nah, perkara ada konflik di Laut Cina Selatan atau di mana-mana, kita waspada. Karena kalau menurut saya, orang masuk ke negeri ini, kalau kita siap tempur tiap hari habis-habisan, mereka nggak bakalan kuat, dan mereka nggak bakalan milih. Kenapa? Karena ketika kita kompak bersatu, ketika kita pengen merdeka, dan tapi kita menjaga gitu kan, apa yang harus kita jaga? Nah, yang harus kita jaga adalah ingat bahwa manusia diciptakan di dunia ini beragam, bersuku-suku, beragam, berbangsa-bangsa. Itu memang karena kehendak Sang Pencipta. Jadi jangan pernah benci karena ras,
Jangan pernah kita melakukan rasialisme demi hegemoni, dan kita harus bisa menerima siapapun tetapi dengan adil, bekerja sama, dan harus berbuat baik untuk bangsa ini, masyarakat yang ada di sini gitu kan. Jadi eh, Indonesia itu terbuka, Indonesia itu tidak rasialisme, Indonesia itu non diskriminasi, nggak ada beda-bedain suku gitu kan. Nah, kalau itu fokus, kemudian kita budayanya, kemudian situasinya kondusif, insya Allah bangsa kita walaupun berat akan mampu menghadapi, berjalan di dalam badai ini sehingga keluar selamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa, biar seru, subscribe sama like, kasih komentar, kurangnya apa sih yang perlu dibahas gitu kan, supaya dari daerah-daerah muncul gitu kan, bagaimana di kota Tegal, bagaimana di Sidoarjo, bagaimana di Malang, bagaimana di Bandung, bagaimana di Mamuju, bagaimana di Mamasa, bagaimana di Makassar, bagaimana di di Rantau Prapat, bagaimana di Siak gitu kan, bagaimana di Tangerang Selatan, bagaimana di Situbondo, bagaimana di Banjarmasin, bagaimana di Muara Tewe, bagaimana di berbagai wilayah Indonesia, Manado, Gorontalo, kemudian juga Balikpapan, Bali, kemudian Pasar, Lombok gitu kan, Mataram gitu kan, Sumbawa, Kupang, dan yang lain-lain. Mari kita angkat ini di dalam rangka mencari solusi, menyemangati, sehingga prosesnya makin hari makin baik. Dan insya Allah karena kita kompak, kita semangat, insya Allah sekali lagi kita bisa keluar dari krisis ini dengan selamat. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.